pagi. Rumah makan Tempo dulu. Saya ketemu dengan sahabat lama saya. Sahabat juga sebagai orang yang banyak ilmu lah pokoknya. Tidak asing, tidak lagi, bukan siapa lagi kalau tidak Ibu Mince atau dulunya Ibu Mokar. Ya di sini nih tampak kelihatan nih sama Bu Mince di sini. Saya ingin berbagi pengalaman dengan beliaunya karena beliaunya ini betul-betul pakar dalam hal perairan. Bukan perairan di kali loh ya, tapi perairan sumber daya yang ada di bumi ini kita dimanfaatkan untuk diolah dan sebagainya. Beliau sudah malang melintang mengamati dari berbagai tempat ini sudah sudah pakarnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan minta pengarahan beliau kira-kira apa yang mereka bicarakan di sini. Selamat pagi Ibu Mince, ketemu lagi nih. Wah ini ngedit ini kita ya, ngedit orang yang sudah berusia. Saya 70, Bu Mince sudah 65, nggak apa-apa. Kita makin tua, makin makin ilmu itu kadang-kadang datangnya kadang-kadang di hari tua apa seperti itu gitu loh. Tapi waktu muda kita akan gigih. Bu, saya ingin tahu masalah yang kita tangani yaitu masalah air Bu Mince ya. Ini jenengan ini kan terbang ke Jolotundo, ke mana, ke Sumatera, kemana cuma mengamati masalah air. Kira-kira programnya itu kayak apa ya Bu Mince ya seperti itu? Ya, yang pertama saya sudah lama bekerja di water treatment. Water treatment ya. Mengolah air yang utama adalah membuat air itu supaya tidak ada bakterinya, membunuh bakterinya. Untuk bakteri ya Bu. Membunuh bakterinya. Nah, dengan berjalannya waktu, kalau hanya membunuh bakteri saja, kita dihadapkan pada visual mata kalau melihat air itu kuning, hitam, begitu kan mesti harus digabungkan dengan diberi aktif karbon supaya airnya jernih. Dan air itu Bu kira-kira nanti untuk tempat gunanya untuk apa? Untuk air minum, untuk apa? Atau industri atau apa seperti itu Ibu pengamatan selama ini yang dilakukan Bu? Yang selama ini dilakukan itu untuk memberi minum di seminari di NTT. Kebetulan waktu pertama itu di NTT. Jadi di sana air kalau mengikuti Permenkes itu harus jumlah mineralnya itu tidak boleh sampai 2000 gitu ya. Ya, sementara di NTT itu khususnya di Kupang itu tidak bisa kita ikut Permenkes karena air mengandung kapur tinggi di sana. Tambang mangan juga banyak. Jadi saya pengen tahu Bu Mince ya, jadi tiap-tiap daerah itu berbeda ya? Sangat berbeda ya? Iya, berbeda. Pulau-pulau berbeda juga. Ya. Seperti kalau kita lihat, kalau di Kalimantan itu kan airnya kan coklat seperti itu ya, itu air akar itu. Jenis air yang kita waktu pertama itu saya menolong tempat-tempat yang dimana kalau di seminari itu kan dulu pakai direbus untuk menghilangkan bakteri. Direbus artinya membunuh bakteri. Betul. Dengan berjalannya waktu itu minyak tanah itu langka. Sudah langka. Sekarang aja mahal nih sekarang. Nah, lalu pakailah mereka itu memotong pohon-pohon, kayu-kayu Pak, untuk merebus. Karena muridnya kan banyak di seminari itu. Jadi mereka habis main bola, mau minum, itu kan menunggu rebusan air itu nggak mungkin. Iya toh. Kelamaan. Terus, waktu saya berjalan-jalan, saya ketemu romonya itu, saya tanya, kira-kira kalau potong pohon ini saya ya nggak rela ya dipotongin. Terus untuk direbus ya itu yang ada. Lalu saya menawarkan untuk saya membuat air untuk bisa langsung diminum di
tempat seminari itu di pipa. Iya. Jadi saya mulai ambil pipa itu, mengolah dulu, Iya. lalu menarik pipa di pinggir-pinggirnya tembok-tembok mereka itu supaya langsung diminum area itu, Iya. area seminari tinggi di Penfui itu gitu. Ini Ya, itu. kalau dilihat ini kayak Bu Mince ini misinya juga misi ini. Misi kayak kebaikan, misi membantu pemerintah untuk mengatasi Iya. ya. Seperti itu ya. Iya. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Seperti itu. Saya pergi ke Muntilan Muntilan, itu, Jawa Tengah. Jawa Tengah Ya. ada sekolah Vanlit itu. Iya. Saya mengamati juga, saya ketemu Romo di sana. Terus saya bilang, Romo, saya ini kerja di perusahaan Jepang. Iya. Saya itu ahli air. Romo bilang, jadi Bu Mince tahu kalau air hujan itu yang terbaik? Iya, sangat yang terbaik. Oh, terbaik ya. Iya, langsung minum pun bisa. Nah, terus Romo itu senang dan mulailah minta saya menjadi teman kerabat dia untuk mengolah air hujan. Itu sama sekali nggak ada bakteri, sama sekali nggak ada ya. Air hujan tergantung Curahannya. Nandonnya. Nandonnya. Cara nandon. Nah, tetapi waktu itu saya belum tertarik kepada yang air hujan, Iya. karena saya berbicara dengan pastor yang lain itu saya amati kok sudah dipakai filter, sudah apa kok tetap banger. Banger. Apa FE-nya Ya, tetap kalau tinggi, sudah berapa tidak banger? jernih. Banger. Lalu saya teliti kok itu besinya tinggi. Jadi, Zincnya itu. Zincnya tinggi, jadi kalau dibuka di keran kelihatannya jernih. Iya. Tapi nanti kena teroksidasi langsung coklat. Itu teroksidasi, lalu saya buatkanlah menghilangkan coklatnya itu dengan reverse osmosis RO, sistem RO. Jadilah memang saya bantu untuk langsung minum. Nah, kebetulan di situ juga ada Romo Kercito yang mengenai ngunduh banyu udan itu tadi. Seperti Ya, itu. dikembangkan. Bu, kalau kita amati ya, Bu Mince ini keliling ini ya ke pulau-pulau Indonesia seperti itu ya, di Jambi, di Sumatera tuh sampai setengah bulan, sampai di Wamena, sampai Kalimantan keliling. keliling kayak gitu loh. Bu, itu kayak umpamanya saya dananya ya Bu ya, seperti itu. Masuk ya dana dewe kan nggak mungkin, tapi ibu itu pasti mendapatkan apa ya, dengan kerja Ya. segini ya 10.000 saya harus mendapatkan untuk 100.000 umpamanya. Ya. Dan saya percaya Bu Mince dari hasil itu tidak untuk pribadi, untuk apa ya, untuk kesejahteraan gereja umpamanya, kayak ke umat lah seperti itu. Ya, Gimana Bu terima kasih. kira-kira? Ini pertanyaan yang bagus karena tentu kita butuh dana. Ya. Tentu kenapa Ini proyek sampai besar loh Bu. kemana-mana. Enggak bercek ecek loh Bu ini. Ya, yang pertama di Ya. NTT itu saya kan gabung dengan perusahaan Jepang. Tentunya itu saya didanai dari Jepang. Oh, dari Jepang. bos saya. Oh, gitu. Iya, dari bos saya. Misinya untuk beliau juga itu ada misinya dari Jepang ke Indonesia itu pada waktu retired. Bos Iya. saya itu ditawarkan, kamu mau kemana dan bidangnya air. Iya. Nah, untuk yang di NTT saya tidak keluar uang sendiri, itu keluar dari uang perusahaan waktu itu, termasuk nyumbang itu dari perusahaan. Selanjutnya saya bayar sendiri karena Jepang sudah selesai. Saya pakai biaya sendiri, kebetulan berkat itu mengalir aja, saya sampai jual rumah satu saya jual. Anak saya marah. Segitu. Iya, katanya udah cukup dah mama menolong orang cara itu. Saya bilang ya itu kepuasan saya. Jadi selama ini juga ada yang dari biksu. Contohnya saya ke Kalimantan. Ya. Saya ke Kalimantan, hotel apa semua dibayarin oleh wihara. Iya. Karena saya mencari air itu. Ya, yang kalau begini saya ke Pekanbaru itu ada yang bayar. Mereka yang membutuhkan saya, mereka bayar saya. Transport apa itu mereka yang memberi. Nggak pakai MOU. Oh, nggak pakai. Tidak, saya dikasih makan, dikasih tempat, Iya. dicukupin. Iya. Nah, terus
nanti dikasih aja sesukanya mereka. Oh gitu ya. Iya. Ya Allah, ini besar. Iya. Ini benar-benar orang yang saya kepuasannya di situ Pak. Kebetulan sambil saya berjalan saya bisa Iya. berbuat itu kesenangan saya. ini Bu, kalau dalam ya kita tuh sudah tua apa itu kan mempersiapkan bekal untuk perjalanan jauh kita yang mungkin Iya. nggak pulang lagi seperti Iya, itu ya. betul. Nah, prinsipnya seperti itu. Betul. Jadi setiap agama itu punya cara jalan sendiri-sendiri. Iya. Tidak harus satu pintu, mungkin pintu 2, pintu 3. Dan pada intinya kebaikan itu juga sama, sebetulnya sama gitu loh, seperti itu. Jadi semata-mata Bu Nunzian tidak ngitung materi kebetulan dan materinya sudah diberi enggak gitu loh. Nggak pernah ngitung materi dan itu mengalir saja Dengan ada sendirinya saja, iya. karena Tuhan Maha Tahu, makanya Iya. jadi kita jadi orang jangan sampai sok tahu seperti itu. Iya. Seperti itu. Sekolah Banyudan. Sekolah Banyudan. Banyudan. Ya, sekolah Banyudan ini Heeh. itu sudah mendunia loh Pak, sekolah Banyudan ini. Oh gitu ya. Ya, itu di Sleman. Ya. Dan sekolah Banyudan ininya gini, istilahnya ini mau saya patenkan. Ya. Baru mau Yang- islah brosur untuk Banyudan, cara menandon Banyudan seperti ini islah. Ini. Gitu ya. Ya, instalasi sistem lumbung air hujan. Ini. Ini saya sudah melihat langsung ya apa yang Ya. dijelaskan di video Ya. saat ini. Elektrolisannya. Tadi Tanduan Banyudan itu juga memang betul-betul sudah bagus. Jogja, daerah Sleman. Ya. Kami ada bersama teman itu ada sekolah Banyudan. Jadi cara menandon air hujan kira-kira udah 9 tahunan gitu. Cukup Jadi, lama Bu. Cukup lama ya, kira-kira 9 tahun. Jadi kita sedang memohon kepada untuk mengajukan hak paten untuk instalasi air hujan. Iya. Nah, dalam cara menandon air hujan itu nanti di elektrolisa, jadi dirubah pH-nya menjadi asam dan basa. Dan Iya, itu iya. sedang kita ajukan untuk mendapatkan izin dari kehakiman kan itu. Gitu ya Bu ya. Nah, sampai sekarang banyak yang sudah merasakan bagaimana air hujan itu sangat bermanfaat setelah dimasak lah, katakan Dimasak, gampangnya iya. itu dimasak. Nah, itulah air hujan itu, tetapi harus tahu cara menandon. Dan itu bisa untuk pilot project bagi tempat-tempat yang tidak Betul. ada air. Contohnya Sumba, Natuna, di mana Palu, Iya. banyak yang itu. Jadi di sini saya membantu teman saya namanya Buning dengan Cak Ji untuk supaya kita ini kalau bicara dikenal ya dikenal, pasti dikenal. Iya. Tetapi untuk action dan sambutan dari yang berwenang itu kan kadang karena saya nggak butuh banyu, aku anak banyu kenapa mesti ngurusin Banyudan? Ya, tetapi dengan kenyataan suhu panas tinggi itu, kalau saya bilang kita rebutan banyu, sumber-sumber air itu akan juga menjadi kering, betul. Iya, kekeringan kan ada di mana-mana. Debit air hujan yang diturunkan ke bumi itu kan besar. Iya, Jadi betul. alangkah bijaksananya kalau kita itu menandon itu kebutuhan ini, gitu. Ya mungkin dirasakan sekarang di dalam kota di apa sih masih ada orang jual kayak gitu. Suatu Baik. saat nanti, Iya. suatu saat nanti pasti dunia, pasti di tempat kita Kalah sama akan pohon. sama pohon. Kalah Seperti sama pohon. Minumnya Iya. pohon berapa? Iya. 100 liter. Kita minumnya paling ya kebutuhan umum lah paling Betul. 5-10 liter lah. Gitu. Itu.
Bayangin dia harus menghidupi berapa cabang pohon Bu seperti itu di musim kemarau ya kan. Juga untuk sawah-sawah Itu, kita. sawah. Jadi kita mesti harusnya itu ingat bahwa air itu untuk sumber kehidupan kita itu sangat-sangat harus diperhatikan. Ya, banyak saudara-saudara kita yang tidak ada air, kita berlimpah ruah air. Itu mesti memahami bahwa kita ini siklusnya harus diperhatikan. Tidak hanya hujan tok berlimpah ruah buang ke laut, ke sungai, yang sumur-sumur kurang air. Itulah yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Bu Mince, pertemuan pagi ini akan membawa dampak yang positif. Sekali lagi terima kasih Bu Mince untuk pertemuan kita pagi ini di mana? Di rumah makan Tempo dulu. Ini kebetulan Bu Mince dari pulang baru landing kemarin dari mana Bu? Pekanbaru. Dan apa yang dibicarakan pagi ini ada guna dan manfaatnya sekaligus membuka wawasan kita yang kadang-kadang mungkin masalah sepele kita nggak tahu, meremehkan, dan itu ternyata sangat bermanfaat banyak sekali. Nanti sampai ketemu, kalau berhasil nanti Bu Mince sudah punya ilmu lagi, nanti kita ketemu lagi. Terima kasih Bu Mince, selamat pagi. Terima kasih. Rilis Lovovol untuk semuanya. I believe the children of the future keep them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Ini adalah anak-anak dari Ibu Mince, anak-anak semua. Ya Allah, sampai segina di IBC Juanda. IBC Juanda ya. Terima kasih. I'll never find anyone who fulfill my needs. A lonely place to be, so I learn to depend on me. I decided long ago and never to admit that anyone a shadow. If I fail, if I succeed, and if I live and I believe no matter what they take from me, they can take away my dignity, because the great. Dalam hati saya akan curiga, jangan-jangan Bu Mince ini adalah CEO dari IBC di sini. Melihat tadi minta tempat khusus, dilayani khusus, dan dengan anak-anak ini kelihatannya seperti anaknya sendiri.